Welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang yang sempurna, tapi tempat di mana kita terus disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama merenungkan pembacaan katekismus dan minggu ini kita masuk pada pertanyaan yang ke-15. Saya akan membacakan pertanyaannya lalu kita bersama-sama membaca jawaban dan pembacaan ayatnya. Pertanyaan 15. Apakah kabar baik atau Injil itu? Injil adalah kabar baik bahwa Allah sendiri oleh belas kasihannya membebaskan kita dari dosa dan dari hukuman dosa. Dan mendamaikan kita dengan dirinya sendiri melalui seorang penebus. Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Silakan duduk saudara. Saudara, minggu lalu kita melewati perayaan kebangkitan. Ini adalah sebuah momen penuh sukacita. Karena mengingatkan kita bahwa kematian itu sudah dikalahkan. Tetapi saudara, ketika kita kembali pada kehidupan sehari-hari, kita melihat realitas dunia ini masih dipenuhi dengan kabar buruk. Kita mendengar kabar peperangan, ketidakadilan, krisis ekonomi, bahkan kerusakan moral. Saudara, bahkan di dalam kehidupan pribadi, kita mungkin sedang menghadapi masalah yang berat. Entah itu masalah keuangan, masalah keluarga, pekerjaan, kesehatan, atau rasa bersalah yang terus membayang. Tetapi saudara, sebenarnya masalah terbesar itu bukan berasal dari luar sana, tetapi dari dosa yang ada di dalam hati kita. Tetapi saudara, di tengah semua ini, kita membutuhkan kabar baik, bukan sekedar hiburan sesaat, tetapi kabar yang sungguh memberikan harapan dan mengubah hidup kita. Dan saudara, inilah kabar baiknya, inilah Injil, yaitu Allah begitu mengasihi dunia ini, termasuk Anda dan saya, sehingga Ia mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus, bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkan kita. Tetapi saudara, kabar baik ini berasal dari kabar buruk. Sama seperti berita penyelamatan, tidak akan berarti jika tidak ada ancaman bahaya. Dan kabar baik Injil ini hanya terasa manis bila kita menyadari kondisi kita yang sebenarnya. Di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, kita semua adalah orang berdosa. Kita telah gagal hidup sesuai kehendak Allah. Kita hidup untuk diri sendiri, mengandalkan kekuatan sendiri dan sering menolak kebenarannya. Dan akibat dari dosa itu adalah kematian. Dan bukan hanya kematian secara fisik, tetapi keterpisahan yang kekal dari Allah. Tetapi saudara, oleh karena kasih karunia dan belas kasihannya, maka Yesus datang untuk menggantikan kita. Ia mati bukan karena kesalahannya, tetapi karena dosa-dosa kita. Dan di kayu salib, Yesus menanggung hukuman dosa kita. Dan dengan kebangkitannya, Ia membuka jalan menuju kehidupan yang baru. Jadi saudara, Injil bukan sekedar informasi. Injil adalah pengumuman kemenangan Allah atas dosa dan maut melalui pengorbanan Yesus Kristus. Yesus menanggung hukuman yang seharusnya kita tanggung. Dan Injil bukan ajakan untuk mencoba menjadi orang yang lebih baik, tetapi undangan untuk datang kepada pribadi yang telah mengalahkan dosa itu. Oleh sebab itu saudara-saudara, Injil adalah berita terbaik yang pernah ada. Bukan karena kita hebat, tetapi karena Allah penuh kasih dan anugerah. Sehingga kita tidak perlu lagi hidup di dalam rasa bersalah. Kita tidak harus membuktikan diri kepada Allah. Kita cukup datang kepada Yesus dengan hati yang percaya dan menerima pengampunan serta hidup baru darinya. Jadi saudara-saudara, Injil adalah satu-satunya kabar baik
yang benar-benar kita butuhkan. Dan kabar itu masih berlaku sampai hari ini untuk siapa saja yang mau percaya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saudara, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan dan bertobat dari hati yang terlalu berfokus pada berita buruk sehingga kita kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Mari kita berbalik kepada Yesus, percaya pada kabar baik Injilnya dan hidup di dalam pengharapan yang Ia berikan. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati. Kami mau mengaku dosa di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami seringkali hidup jauh dari kehendak-Mu. Dan kami seringkali mengandalkan diri kami sendiri. Hari ini Tuhan, kami mau bertobat dan percaya bahwa oleh belas kasihan-Mu, Engkau telah membebaskan kami dari dosa dan hukuman dosa melalui penebus yang Engkau berikan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.